prosesnya begini. Pertama-tama saya mencoba ke Barus ini mengumpul data. Mengapa ke Barus itu saya kumpul data? Karena dalam tulisan-tulisan para ilmuwan, para arkeolog, pada sejarawan ini menyebutkan bahwa 6.000 tahun sebelum Masehi itu Barus itu sudah menjadi daerah perdagangan. Nah gitu. Nah kalau begitu daerah perdagangan pasti juga ajaran-ajaran agama di dunia pasti juga ikut ke situ oleh pendatang-pendatang yang datang berdagang ke situ, terutama mengenai kapur Barus. Nah itu salah satu latar belakang saya tertarik. Kemudian saya coba mengumpul data. Mengumpul data apakah yang saya kumpul? Pertama di mana wilayahnya, kemudian penduduknya berapa, kemudian pengobat tradisionalnya berapa. Kemudian dapat saya waktu itu sebenarnya 370-an, tetapi saya coba saya seleksi untuk mencari siapa yang lebih terpercaya, reliable untuk menjadi dasar pencarian, siapa yang akan saya jadikan bukan sampel ya, siapa yang akan jadikan objek penelitian. Maka ada 270-an. Dari 270 itu saya mewawancarai 100 itu dan sekaligus berguru. Jadi karena mereka tidak mengasih ilmunya kalau tidak berguru katanya. Jadi dari 100 itu kira-kira 45 yang Kristen, kemudian sekitar 40 Muslim, ada 10 yang agama Sepele Sumangot, yaitu Sepele Sumangot yang hidup sebagai agama lokal. Nah, kemudian sesudah itu saya mulai mempelajari apa jenis penyakit yang mereka temukan. Nah, ternyata menurut mereka ada 118 yang saya tanya. Ada 45 masalah sosial yang harus diatasi kalau tidak menjadi sumber penyakit. Kemudian di masyarakat itu juga saya coba menemukan apa hewan yang dipakai. Nah, jadi tumbuhannya ada 300 spesies, tumbuhan ada 94, kemudian jenis mineral ada 12 mineral. Inilah yang mereka gunakan. Nah, kemudian lalu saya lihat apa mantra yang dipakai. Nah, mantra itu ternyata saya peroleh, saya catat dari 100 pengobat tradisional itu, dari datu itu, dari dukun itu 395 mantra dan jampi yang digunakan untuk melengkapi pengobatan dengan menggunakan tumbuhan, hewan dan mineral yang digunakan itu. Dari 395 inilah saya coba melihat kategorisasinya. Ada yang mantra dan jampi dari agama lokal Sepele Sumangot yang menurut saya itu adalah masuk dalam agama ajaran agama Hindu yang dasarnya diambil dari kitab sucinya, yaitu kalau Hindu kan kitab sucinya Mandudan Masastra atau Veda Simerti. Kalau di sana di Pustaha Batak, di Pustaha. Nah, kemudian yang kedua adalah mantra dan jampi dari agama Yahudi itu tadi yang dimulai dengan Ben Semerlah, Berhaman, Berhamin, diakhiri dengan Yasah, Yasih, Yaswa. Nah, ternyata Yasih, Yasah, Yaswa itu artinya outgoing, outlead to peace. Itulah artinya. Nah, itu udah. Kemudian di buku ini sendiri ada saya cantumkan kamus dari Hebrew English Hebrew itu. Kemudian agama Ru, jika belakang agama Konghucu, dimulai dengan di catatan datu-datu ada Hong. Nah, Hong itu Raja Bigu. Kalau di pesisir Raja Setan. Ternyata waktu saya mencoba mencari, mulai saya pikir itu ajaran agama Buddha di kitab Tripitaka, tapi tidak ketemu. Kemudian saya dapat arahan dari sejumlah teman, cuma nyuruh wawancara Pak Rapitok, dosen IPB. Ternyata dia pengurus Konghucu, dia jelaskan dengan bagus dengan saya, yaitu lengkapnya itu Pak Kuan Kong. Dibaca memang Hong aja, dewa yang menentukan orang dari batas nirwana ke api. Nah, jadi ini memasuki sistem pengobatan di sana. Nah, kemudian
di akhirnya itu dengan H itu dijelaskan adalah menghilangkan energi negatif, membuang dan memasukkan energi positif untuk kepentingan pengobatan. Nah, lebih lanjut yang muslim itu tadi, nah yang muslim itu dimulai dengan ada yang auzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, kemudian Fatihah, bergelut mantra dan jampi. Kemudian berkat petua guru, berarti pakai wasilah perantara, berkat Rasulullah, berkat la ilaha illallah. Satu model auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian bertambah dengan bacaan-bacaan kitab Yasin, kitab Quran Yasin. Paling akhir nanti la ilaha illallah. Nah, ini mantra dan masuk dalam mantra dan jampi. Nah, ini semua digunakan secara bersama-sama, baik yang agama datu dari agama lokal, agama sepele Semangat, itu juga dia baca pada porsi tertentu. Baik yang agama Islam itu juga dia baca. Yang muslim, datu yang muslim maupun datu yang Kristen itu juga yang dia pakai. Nah, bagi saya itu menarik. Lalu saya pertanyakan, oh Bapak agamanya apa? Oh kalau saya Kristen, katanya. Yang Bapak baca tadi, dia tahu ini doa Islam. Ini doa Yahudi itu mereka yang tidak tahu. Dengan doa sepele Semangat itu juga agak ragu mereka. Tapi kalau Bismillah tahu mereka ini Islam. Nah, kemudian saya tanya agama Bapak Pak Kristen. Begitu juga yang Muslim, agama Ibu apa? Islam. Doa yang tadi doa apa? Nah, itu pokoknya ada doa yang agama yang apa? Agama sepele Semangat, tapi saya pakai juga. Nah, begitu juga yang agama sepele Semangat, yaitu yang mirip Hindu yang saya masukkan itu begitu juga dia baca semua itu mantra itu dan jampi. Nah, lalu saya tanya, mengapa dibaca itu? Oh ya, khusus untuk orang sakit, semua Tuhan itu ada rasa kasihannya. Nah, jadi makanya kami baca, terserah yang mana yang nanti yang mujarab gitu ya, yang mana yang lebih berarti. Nah, jadi bagi saya menjadi galau, teori apa ini kan itu. Saya kembali ke Jakarta, saya cari buku-buku, dapat saya di buku antropologi. Ternyata di buku antropologi oleh Rivers menemukan di Afrika, di masyarakat Tonga, di situ ada keyakinan Tuhan saya dan Tuhan saya dan Tuhan orang. Nah, jadi berarti samping Tuhan saya ada Tuhan orang lain. Namanya henotheism. Nah, kemudian saya baca lagi tulisan Profesor Harun Nasution. Nah, itu di Al-Islam itu tertulis di Mesir kuno dan di Yahudi ada namanya Tuhan nasional, Tuhan lokal. Nah, berarti namanya juga henotheism. Nah, berarti dua konsep ini, jadi bukan konsep saya itu, tapi saya lihat itu henotheism. Cuma kritikannya yang di baris itu bukan Tuhan nasional, Tuhan lokal. Lebih condong seperti yang di Afrika itu, Tuhan saya dan Tuhan orang lain ada. Nah, lalu berarti di sini saya masukkan di situ teori yang berlaku di Barus berarti henotheism, natural medicine theory. Mengapa pakai natural? Karena ada tumbuhan, ada hewan. Kemudian mengapa dipakai henotheism? Saya artikan henotheism itu lintas keyakinan. Jadi sistem pengobatan di sana henotheism, natural medicine theory. Teori pengobatan dengan penggunaan ramuan alam dan lintas keyakinan. Nah, itulah yang saya temukan. Berarti teori Hippocrates berlaku tentang tumbuhan di sana. Humoral medicine itu berlaku. Tapi karena Hippocrates tidak pakai doa, mantra, berarti gugur di paruh situ. Separuh yang berlaku. Temuan Rivers di masyarakat Tonga di Afrika, dia mengatakan sehat dan sakit ditentukan oleh kehangatan hubungan dengan supernatural. Makhluk-makhluk di atas. Jadi kalau orang sakit berarti ada yang tidak harmonis. Maka harus diharmoniskan. Yang mengharmoniskan adalah melalui mantra dan jampi pengobat tradisional itu. Lahirlah teorinya, Magic Religious Medicine Theory. Teori pengobatan dengan menggunakan keagamaan dan magic. Nah, itu ilmu-ilmu gaib. Nah, berlaku juga di Barus karena ada mantra dan jampi. Tapi Rivers
teori magic religious medicine theory tidak pakai tumbuhan, hanya mantra saja. Jadi teori reverse berlaku separuh di Barus, tapi tidak berlaku utuh karena dia tidak pakai tumbuhan. Hippocrates berlaku tentang penggunaan tumbuhan, cairan, tapi karena dia tidak punya mantra dan jampi, tidak berlaku utuh di Barus. Nah, jadi berarti di Barus itu sesungguhnya gugur separuh teori tumbuhan antropolog dan juga teori dari Hippocrates. Jadi yang berlaku Henotheism Natural Medicine Theory, yaitu sistem teori penyembuhan dengan penggunaan ramuan alam, bahan alam, dan lintas keyakinan. Nah, itulah yang saya temukan di situ. Sebelum akhirnya ada yang menarik. Ternyata yang Muslim di situ itu ada punya keyakinan, dan saya lihat memang di hadis kan sering kalau orang meninggal dipakai kapur barus. Lalu saya cari mengapa mereka pakai. Ternyata ada hadis Rasulullah, di dalam hadis itu disebutkan jika seseorang meninggal, airnya berikanlah gasal-gasal, ganjil-ganjil. 3, 5, 7 atau terserah kepada yang punya musibah. Nah, kemudian campurlah permandian yang gasal yang terakhir bikafuran dengan kapur. Nah, saya mencoba melihat di Indonesia kan ada ada ahli fikih, fuqaha, ada ahli tafsir, mufassirin, ada ahli hadis, muhaddisin, ada ahli filsafat dan tasawuf, mutakallimin, ahli teologinya. Menurut semua mereka, saya lihat jumhur, no doubt about it, kafuran itu terjemahannya sama, kapur barus. Nah, kapur barus itu pun saya mulai penasaran, kapur barus yang mana? Ternyata bukan yang dibeli di pasar itu. Di pasar itu kan ada dua konsep, sintetis dan sintetis. Sintetis itu campuran, sintesis itu tiruan. Yang di pasar itu ternyata pasar kita beli itu tiruan. Karena mungkin kapur barus itu dulu mahal harganya, dibikinlah ini sebagai tiruan. Nah, berarti saya cari dulu mana yang asli. Ternyata dari kayu kamper. Itulah yang namanya kristal. Kapur barus itu dari kristal yang ada di situ. Ini yang dimaksudkan di hadis itu. Kalau begitu, kapur barus itu sudah diperdagangkan di Barus jauh sebelum Islam. Karena tidak mungkin tidak diperdagangkan, karena ada hadis yang lain yang menyentuh ke situ. Apa itu? Ada 3 hal jangan dilambatkan urusannya. Pertama, kalau sholat, jangan dilambatkan, karena ada hadis as-sholatu fi awali waktiha. Yang kedua, jenazah, jangan dilambatkan penguburannya. Yang ketiga, wanita yang tidak bersuami sudah dapat jodohnya, nikahkan segera. Jadi kalau hadis tadi disuruh campur dengan kapur, kalau di situ belum ada, kan terhalang dengan hadis ini memperlambat jenazah. Di mana dicari itu? Berarti sudah ada di situ. Nah, Rasulullah itu menurut ajaran Islam 571 kelahirannya. Kemudian dia menyebarkan Islam itu selama 40 tahun. Sesudah umur 40 tahun, berarti 611. Dan dia kembangkan itu selama 23 tahun, berarti 634 tahun. Dalam Islam itu ada juga di Quran itu tertulis, jika seseorang telah selesai melakukan salat, bertebaranlah mencari rezeki. Berarti dagang ikon dari Muslim. Jadi berarti abad ke-7 pun sudah mungkin masuk Islam itu ke Barus itu. Nah, hanya saja ada perbedaan pendapat tentang historis bisnis dengan arkeologi. Arkeologi kan buktinya harus ada kuburan di situ. Tetapi kan orang berbisnis kan tidak harus meninggal dia di situ. Datang dia dari luar, habis jualannya, diambilnya barang situ, dia bawa ke sana. Kan belum tentu harus meninggal. Nah, tapi sebagai hipotesisnya bahwa abad ke-7 itu sudah ada Muslim di situ. Nah, kalau begitu bisa dikatakan agama-agama besar di Nusantara itu adalah pertama yang dari sumbernya duluan singgah di Barus itu, paling tidak singgah di Barus itu. Karena Hindu kan dari India melalui pantai barat Sumatera, yaitu Samudra Hindia. Kemudian Arab kan sesudah India, Arab
kalau kita lihat itu tidak jauh dengan garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu baru situ. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang bolehlah, artinya tidak salah kalau kita mengatakan baru gerbang agama-agama besar Nusantara. Nah, itu kira-kira argumentasinya ya, karena dari posisi ekologinya. Nah, sedangkan di Aceh itu disebut Pasir dan Perlak abad 12 dan 13. Nah, waktu saya di Barus itu dan di sini juga saya di buku ini saya jelaskan, saya ketemu dengan peneliti arkeologi dari Prancis dipimpin oleh Profesor Denis Lombard. Ada temannya lagi dari Marie Douglas, Daniel Perret, Dr. Gillot. Mereka temukan benda situs di beberapa tempat di Lubu Tua, Bukit Hasang, Penanggahan, Kedai Gedang, Barus Mudik. Situs abad ke-7 sampai abad ke-19. Nah, tapi yang mula-mula dulu itu mereka agak heran mengapa abad ke-7 sampai abad 9 saja ya, sampai abad 11 saja. Hilang datanya. Dan bilang karena dulu mereka cari di seputar itu masih ketemu sampai abad 11. Nah, sebenarnya nyambung itu. Di Barus abad ke-7 sampai abad 11, Pasir dan Perlak itu abad 12 dan 13. Dan untuk pantai barat Sumatera, Pasir dan Perlak di Selat Melaka. Nah, itu kira-kira, jadi tidak terlalu salah bahwa kalau kita sebut Barus gerbang agama-agama Nusantara itu.